Di jantung Asia Tengah, terbentang sebuah negara yang menyimpan sejuta pesona dan sejarah yang kaya, Uzbekistan. Negeri yang pernah menjadi pusat kegemilangan Islam ini, kini menyisakan ironi yang mendalam. Bagaimana tidak, Uzbekistan yang dulunya menjadi mercusuar peradaban Islam, kini justru mengalami degradasi keislaman yang cukup memprihatinkan. Kehadiran Islam di Uzbekistan telah mengakar kuat sejak abad ke-8 Masehi, dibawa oleh para pedagang dan penakluk Arab. Sejak saat itu, Islam berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas penduduk Uzbekistan. Puncak kejayaan Islam di Uzbekistan terjadi pada masa dinasti Samanid dan Timurid, di mana negeri ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan seni Islam. Tokoh-tokoh besar seperti Imam Bukhari, Al-Khwarizmi, dan Ulugh Bek lahir dan berkarya di sini, memberikan kontribusi besar bagi peradaban dunia. Namun, kejayaan Islam di Uzbekistan mulai meredup seiring dengan masuknya pengaruh Uni Soviet pada abad ke-20. Kebijakan ateisme yang diterapkan oleh pemerintah Soviet telah menekan praktik keagamaan dan menyebabkan kemunduran Islam di Uzbekistan. Meskipun Uzbekistan telah merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991, namun dampak dari kebijakan ateisme tersebut masih terasa hingga kini. Banyak generasi muda yang tumbuh tanpa pemahaman agama yang memadai, dan praktik keagamaan seringkali hanya sebatas tradisi dan budaya belaka. Uzbekistan, negara Asia Tengah yang terkurung daratan, membentang seluas 448.978 km persegi. Wilayahnya dikelilingi oleh Kazakhstan di utara, Turkmenistan di barat daya, Tajikistan di tenggara, dan Kirgistan di timur laut. Wilayahnya didominasi dataran rendah yang luas, terutama di bagian tengah dan barat yang menjadi rumah bagi gurun Kayezatiel-Kum yang gersang. Namun, di sisi timur, pegunungan Tian Shan menjulang tinggi, menciptakan kontras lanskap yang memukau. Iklim Uzbekistan adalah kontinental kering, ditandai dengan musim panas yang panjang, panas, dan kering, serta musim dingin yang singkat dan dingin. Curah hujan tahunan relatif rendah, khususnya di wilayah gurun, sehingga sumber air menjadi sangat berharga. Sungai-sungai besar seperti Amu Darya dan Ser Darya mengalir melintasi Uzbekistan, menjadi urat nadi kehidupan bagi pertanian dan masyarakat setempat. Lembah sungai dan oasis yang subur menjadi pusat aktivitas pertanian, di mana irigasi memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Kekayaan alam Uzbekistan tidak hanya terletak pada tanahnya yang subur, tetapi juga pada sumber daya mineral yang melimpah. Negara ini memiliki cadangan gas alam, emas, uranium, tembaga, dan minyak bumi yang signifikan. Sumber daya ini memainkan peran penting dalam perekonomian Uzbekistan, menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan industri pertambangan. Selain itu, Uzbekistan juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, terutama tenaga surya, mengingat iklimnya yang cerah dan banyaknya hari-hari dengan sinar matahari yang melimpah. Sejarah Uzbekistan adalah permadani kaya yang dijalin dari benang-benang peradaban kuno, penaklukan, dan pengaruh budaya yang beragam. Jauh sebelum Islam menyapa wilayah ini, kerajaan-kerajaan besar seperti Sogdiana, Baktria, dan Khwarezmia telah berdiri megah, meninggalkan warisan peradaban yang kaya dan beragam. Reruntuhan kota-kota kuno mereka masih berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu, mengundang decak kagum para arkeolog dan sejarawan. Abad ke-8 Masehi menjadi titik balik penting dalam sejarah Uzbekistan. Penaklukan Arab membawa Islam ke wilayah ini, yang kemudian diterima secara terbuka oleh masyarakat setempat. Islam tidak hanya menjadi agama dominan, tetapi juga membentuk identitas budaya dan spiritual masyarakat Uzbekistan hingga saat ini. Di bawah panji Islam, Uzbekistan memasuki era baru yang gemilang. Dinasti Samanid yang berdiri pada tahun 819, sampai dengan 999 Masehi, menjadi mercusuar kejayaan Islam di Uzbekistan. Kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand menjelma menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan yang ramai. Masjid-masjid megah, madrasah-madrasah yang penuh dengan cendekiawan, serta pasar-pasar yang dipenuhi dengan barang-barang berharga dari berbagai penjuru dunia, menjadi pemandangan sehari-hari di kota-kota ini. Bahasa dan sastra Persia mengalami masa keemasan di bawah dinasti Samanid, menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan dan sastra di seluruh Asia Tengah. Namun, kejayaan dinasti Samanid tidak abadi. Pada abad ke-11, dinasti Samanid digantikan oleh dinasti Ghaznavid,
yang kemudian diikuti oleh serangkaian penaklukan oleh berbagai kekuatan, termasuk dinasti Seljuk, Karahanid Hanate, dan Khwarezmia. Puncaknya, pada abad ke-13, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Jenghis Khan menyerbu Asia Tengah, termasuk Uzbekistan, menghancurkan kota-kota dan menyebabkan kekacauan yang meluas. Meskipun penaklukan Mongol membawa kehancuran, Islam tetap bertahan dan terus berkembang di bawah pemerintahan Mongol. Pada abad ke-14, muncul seorang pemimpin besar bernama Timur Leng, atau yang lebih dikenal sebagai Tamerlane. Ia mendirikan Kekaisaran Timurid pada tahun 1370, sampai dengan 1507 Masehi, dengan Samarkand sebagai ibu kotanya. Di bawah pemerintahan Timurid, Uzbekistan kembali mengalami masa kejayaan. Samarkand dibangun kembali menjadi kota yang megah, dihiasi dengan arsitektur indah yang memadukan gaya Persia, Arab, dan Asia Tengah. Masjid Bibi Hanim, Registan Square, dan Gureamir menjadi saksi bisu kemegahan arsitektur Timurid. Kekaisaran Timurid juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Para ilmuwan, seniman, dan penyair dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Samarkand, menciptakan suasana intelektual yang dinamis. Ulugh Bek, cucu Timur Leng, adalah seorang astronom dan matematikawan terkenal yang membangun observatorium besar di Samarkand, yang menjadi pusat penelitian astronomi pada masanya. Uzbekistan, khususnya kota Bukhara dan Samarkand, pernah menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Kejayaan ini terjadi terutama pada masa dinasti Samanid yang berdiri pada tahun 816 sampai 999 Masehi, dan Kekaisaran Timurid pada tahun 1370 sampai 1507 Masehi. Letak Uzbekistan yang strategis di jantung Asia Tengah menjadikannya sebagai jalur perdagangan penting yang menghubungkan timur dan barat. Jalur Sutra, yang membentang dari Tiongkok hingga Eropa, melewati kota-kota besar di Uzbekistan seperti Bukhara dan Samarkand. Perdagangan yang ramai di jalur ini membawa kekayaan dan kemakmuran bagi Uzbekistan, serta menjadikannya sebagai pusat pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaannya, Uzbekistan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang penting. Kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand menjadi rumah bagi para ilmuwan, filsuf, dan seniman Muslim terkemuka. Madrasah-madrasah, sekolah Islam, didirikan di seluruh negeri, menarik pelajar dari berbagai penjuru dunia. Disinilah ilmu-ilmu agama, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan seni berkembang pesat. Uzbekistan telah melahirkan banyak tokoh besar yang memberikan kontribusi penting bagi peradaban dunia. Imam Bukhari, seorang ulama hadis terkemuka, lahir di Bukhara dan menyusun kitab hadis Sahih Bukhari yang menjadi salah satu rujukan utama dalam Islam. Al-Khwarizmi, seorang matematikawan dan astronom, juga berasal dari Uzbekistan dan dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, karena kontribusinya dalam mengembangkan ilmu matematika. Ulugh Bek, cucu dari Timur Leng, adalah seorang astronom terkenal yang membangun observatorium besar di Samarkand dan melakukan penelitian penting tentang pergerakan bintang-bintang. Zaman kejayaan Uzbekistan pada masa dinasti Samanid dan Kekaisaran Timurid meninggalkan warisan yang kaya dalam bentuk arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan. Masjid-masjid megah, madrasah-madrasah yang indah, dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya masih berdiri kokoh hingga kini, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Seni keramik, kaligrafi, miniatur, dan musik tradisional Uzbekistan juga berkembang pesat pada masa itu dan masih dilestarikan hingga kini. Warisan ilmu pengetahuan dari zaman keemasan Uzbekistan juga terus memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya. Adat dan istiadat masyarakat Uzbekistan merupakan perpaduan unik antara tradisi Islam, budaya Persia, dan pengaruh nomaden Asia Tengah. Islam menjadi landasan utama dalam kehidupan sehari-hari, tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian, makanan, hingga perayaan keagamaan. Salah satu tradisi Islam yang masih dilestarikan adalah perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari raya ini, masyarakat Uzbekistan berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, berdoa di masjid, dan saling berbagi makanan. Selain itu, tradisi ziarah ke makam para wali dan tokoh agama juga masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Pengaruh budaya Persia juga terlihat dalam seni, sastra, dan musik tradisional Uzbekistan. Seni miniatur, kaligrafi, dan tarian seperti lazgi merupakan warisan budaya Persia yang masih hidup hingga kini. Musik tradisional Uzbekistan, seperti shah makam, juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi musik Persia. Selain perayaan keagamaan,
masyarakat Uzbekistan juga memiliki berbagai festival dan perayaan budaya yang unik. Festival Nafruz, yang menandai awal musim semi, merupakan salah satu perayaan terbesar di Uzbekistan. Pada festival ini, masyarakat berkumpul untuk menikmati makanan tradisional, pertunjukan musik dan tari, serta berbagai permainan tradisional. Festival lainnya yang tak kalah menarik adalah Festival Bunga di Bukhara, Festival Sutra dan Rempah-Rempah di Bukhara, serta Festival Melon di Hiva. Festival-festival ini tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang penting bagi Uzbekistan. Keluarga merupakan unit sosial yang sangat penting dalam masyarakat Uzbekistan. Ikatan keluarga yang kuat dan saling menghormati antar anggota keluarga menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Masyarakat Uzbekistan juga dikenal dengan keramahan dan sikap terbuka terhadap orang asing. Tamu selalu disambut dengan hangat dan dijamu dengan hidangan terbaik. Meskipun modernisasi dan globalisasi membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat Uzbekistan, namun adat dan istiadat tradisional tetap dijaga dan dilestarikan. Pemerintah Uzbekistan juga berperan aktif dalam mempromosikan dan melestarikan warisan budaya negara ini melalui berbagai program dan kegiatan. Pasca era keemasan, Uzbekistan memasuki babak baru yang kelam dalam sejarah keislamannya. Periode ini ditandai dengan degradasi nilai-nilai dan praktik keagamaan yang signifikan, terutama disebabkan oleh pengaruh Uni Soviet dan kebijakan ateis yang dipaksakan. Kebijakan represif Uni Soviet tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan politik, tetapi juga pada praktik keagamaan masyarakat Uzbekistan. Banyak generasi muda yang tumbuh tanpa pemahaman agama yang memadai, bahkan ada yang tidak mengenal ajaran Islam sama sekali. Praktik keagamaan seperti sholat, puasa, dan zakat semakin jarang dilakukan, bahkan di kalangan orang tua. Masjid-masjid yang dulu ramai dengan aktivitas keagamaan, pada masa ini kian menjadi sepi dan terbengkalai. Setelah Uzbekistan merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991, pemerintah memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat. Namun, proses pemulihan keislaman tidaklah mudah. Tantangan modernisasi dan globalisasi membawa nilai-nilai baru yang seringkali bertentangan dengan ajaran Islam. Konsumerisme, hedonisme, dan individualisme semakin mengakar di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Menghadapi degradasi keislaman di Uzbekistan bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak ada harapan. Umat Muslim di Uzbekistan, bersama dengan umat Muslim di seluruh dunia, perlu bergandengan tangan untuk membangkitkan kembali semangat keislaman di negeri ini. Degradasi keislaman di Uzbekistan adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari semua pihak. Solidaritas antar umat Muslim, pendidikan agama yang berkualitas, dakwah yang bijaksana, dukungan internasional, dan kontribusi individu adalah kunci untuk membangkitkan kembali semangat keislaman di negeri ini. Dengan upaya bersama, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi umat Muslim di Uzbekistan, di mana nilai-nilai Islam dapat kembali bersinar dan memberikan kontribusi positif bagi peradaban dunia. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe untuk konten-konten menarik lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.